Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Azhara Putri dari kelas H2 Manajemen dengan NPM 101208588. Video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan diagram Fishbone dan diagram Pareto pada PT Pertamina. Sebelum ke diagram Fishbone dan diagram Pareto, di sini ada brainstorming, yaitu sumbang saran, yang istilah lainnya sumbang saran antara lain curah pendapat. Di sini ada beberapa brainstorming, yaitu eksplorasi dan produksi yang berbahaya, persentase campuran solar yang tinggi dibandingkan biodiesel, tidak menerapnya manufaktur digital dan sistem kontrol koordinasi, tolak perubahan mendadak pelanggan. Selanjutnya, penggunaan sumber daya energi tak terbarukan yang tidak efektif yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesejahteraan makhluk hidup, dan kekurangnya akuntabilitas lingkungan. Nah, itulah beberapa brainstorming yang telah dianalisis dari PT Pertamina. Selanjutnya yaitu diagram Fishbone. Diagram Fishbone atau bisa dibilang dengan diagram sebab akibat, istilah lain untuk diagram sebab akibat adalah diagram tulang ikan, karena bentuknya seperti tulang ikan. Di kepala ikan terdapat masalahnya, lalu dibuat tulang-tulangnya, tulang utama dan cabang-cabangnya yang merupakan komponen-komponen masalahnya. Di sini saya menggambarkan satu kepala ikan dan 10 tulang-tulangnya, yang bisa dikatakan kepala sebagai sebab dan tulangnya sebagai akibat-akibatnya. Di kepala ikan terdiri sebab dari PT Pertamina, yaitu penggunaan sumber daya energi tak terbarukan yang tidak efektif yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesejahteraan makhluk hidup. Nah, di sini terdapat 10 tulang ikan yang dimana saya telah mengkelompokkannya. Yang pertama ada dari lingkungan, yaitu terganggunya habitat satwa liar dan lingkungan setempat, pengurangannya jumlah pasokan minyak dan gas dari endapan fosil. Ada juga dari metode atau prosedur, desain rantai pemasok non-sirkular, dan eksplorasi dan produksi yang berbahaya. Selanjutnya ada mesin dan atau alat, tidak menerapkannya manufaktur digital dan sistem kontrol koordinasi, sistem pemesinan yang tidak terintegrasi, proses pengelolaan limbah yang minimal. Selanjutnya bahan atau materials, yaitu endapan fosil, bahan yang tidak dapat diperbaharui, persentase campuran solar yang tinggi dibandingkan biodiesel, dan selanjutnya ada human atau orang, tolaknya perubahan mendadak pelanggan. Yang dimaksud ini adalah jika BBM naik, harga solar pun ikut menaik, dan itu apa sih yang dimaksud dengan tolak perubahan mendadak untuk pelanggan. Selanjutnya ada diagram Pareto, yang dimana diagram ini berguna untuk menemukan penyebab utama dari permasalahan yang menyebabkan kegagalan atau keberhasilan pencapaian mutu produk atau jasa. Dalam analisis ini, saya mendapatkan 5 kategori, yaitu alat, orang, prosedur, bahan, dan lingkungan. Yang pertama ada alat. Frekuensi atau jumlah tulang yaitu ada 3, persentase relatifnya 30%, persentase kumulatifnya 30%. Selanjutnya ada orang, dengan jumlah ikannya 1, persentase relatifnya 10, persentase kumulatifnya 40%. Nah, selanjutnya prosedur, mendapatkan 2 jumlah tulang ikan dengan persentase 20%, persentase kumulatifnya 60%. Selanjutnya bahan, dapat 2 jumlah tulang ikan, persentase relatifnya 20%, persentase kumulatifnya 80%. Dan terakhir lingkungan, dapat 2 frekuensi tulang ikan, jumlah tulang ikan, persentase relatif 20% dan persentase kumulatif 100%.
Nah, bagaimana sih untuk menentukan persentase relatif dan kumulatif ini? Nah, persentase relatif yaitu kumpulan komponen atau prosedur dibagi jumlah ikan dikali 100. Jika persentase kumulatif yaitu ditambahnya hasil persentase relatif. Contohnya seperti ini. Nah, jadi alat mempunyai 3 jumlah tulang ikan dibagi 10 karena jumlah tulang ikan seluruhnya adalah 10 dikali 100, maka mendapatkan 30% persentase relatif. Kumulatif ini yaitu alat 30% ditambah orang dari 10%, jadi 40% di kategori orang. Baik, dapat disimpulkan dari diagram Pareto, faktor penyebab utamanya adalah alat. Maka PT Pertamina harus lebih teliti membina karyawannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengecek alat setiap mau dipakai dan sesudah dipakai. Dan dianjurkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan agar bisa lebih memahami untuk mengerjakan atas tanggung jawab karyawannya. Ataupun HRD memilih karyawan yang profesional dan berbakat dalam bidangnya. Baik, mungkin cukup dari saya untuk menganalisis diagram fishbone dan diagram Pareto. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.